Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran ekonomi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang pengangguran. Di sini ada tingkat pengangguran ya. Nah, pengangguran sendiri adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha. Itu adalah pengangguran gitu ya. Jadi orang-orang yang sedang mencari pekerjaan juga termasuk pengangguran. Nah, kemudian tingkat pengangguran adalah perbandingan antara jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam persentase. Itu adalah tingkat pengangguran. Kemudian ada jenis-jenis pengangguran. Nah, ada macam-macamnya ya. Pengangguran itu kebagi dua. Ada jenis pengangguran menurut lamanya waktu kerja, terdiri dari pengangguran terbuka, kemudian setengah menganggur, kemudian pengangguran terselubung. Nah, pengangguran terbuka yaitu tenaga kerja yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan ya. Pengangguran ini terjadi karena tidak adanya lapangan kerja atau karena ketidaksesuaian lapangan kerja dengan latar belakang pendidikan dan keahlian tenaga kerja. Jadi dia sama sekali tidak bekerja gitu ya. Kemudian yang kedua ada setengah menganggur. Nah, kalau yang setengah menganggur ini adalah tenaga kerja yang bekerja, tetapi bila diukur dari sudut jam kerja dan pendapatannya ini tidak optimal gitu. Dia bekerja tetapi tidak optimal gitu ya. Kemudian yang ketiga ada pengangguran terselubung. Nah, kalau pengangguran terselubung itu adalah pengangguran yang bekerja tetapi tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya atau keahliannya. Misalnya karena masalah perekonomian, dia adalah seorang sarjana, maka dia bekerja serabutan karena perekonomian gitu. Atau misalnya dia sarjana tetapi kerjanya sebagai satpam atau OB gitu ya, karena keterpaksaan ekonomi. Kemudian yang kedua ada pengangguran menurut jenis faktor penyebabnya. Nah, ini yang pertama ada pengangguran konjungtur atau pengangguran siklikal ya. Nah, ini adalah pengangguran akibat turunnya kegiatan perekonomian. Jadi pengangguran ini akan ada ketika ada penurunan perekonomian gitu ya, atau resesi ekonomi. Akibatnya akan banyak pegawai yang di PHK karena perekonomian atau pertumbuhan ekonomi sedang turun, seperti pada kondisi saat ini. Karena adanya COVID-19, maka banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar yang mengakibatkan para pegawainya itu di PHK. Kemudian yang kedua ada pengangguran struktural, adalah pengangguran akibat perubahan struktur atau komposisi perekonomian. Nah, pengangguran ini diakibatkan karena adanya perubahan struktur ekonomi. Misalnya dari negara agraris menjadi negara industri gitu ya. Berarti kemampuan masyarakatnya atau pekerjanya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan perusahaan. Misalnya keterampilan mengoperasikan mesin teknologi. Nah, untuk bisa bekerja di sektor industri, tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan tersebut akan ditolak oleh perusahaan, sehingga terjadilah pengangguran. Kemudian yang ketiga yaitu pengangguran friksional, adalah pengangguran yang disebabkan oleh pergeseran atau friksi pekerja yang ingin pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain dalam rangka mencari pekerjaan yang lebih baik. Nah, pengangguran ini ya terjadi karena pekerja tersebut ingin mencari pekerjaan yang lebih baik, sehingga dia memutuskan untuk tidak bekerja sambil menunggu pekerjaannya yang lebih baik. Kemudian yang selanjutnya pengangguran musiman, adalah saat perubahan musim atau perubahan saat permintaan tenaga kerja secara berkala. Nah, contoh dari pengangguran musiman ini adalah petani, kuli bangunan. Mereka akan menganggur selama menunggu pekerjaannya ada. Misalnya petani ketika sudah panen, maka dia akan menunggu untuk panen kembali.
Selanjutnya yaitu penyebab pengangguran. Nah, yang pertama adanya tekanan demografis. Tekanan demografis ini adalah jumlah penduduk. Nah, dengan jumlah penduduk dan komposisi angkatan kerja yang besar. Kemudian yang kedua itu pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi ini jauh lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja sehingga mengakibatkan terjadinya pengangguran. Kemudian yang ketiga itu jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil daripada jumlah pencari kerja. Yang keempat, kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Jadi kemampuan pekerja tidak sesuai dengan permintaan dari perusahaan. Kemudian terjadinya PHK itu akan menambah pengangguran. Kemudian kurang efektifnya informasi lapangan kerja sehingga menghambat para pekerja untuk mencari pekerjaan. Dan yang terakhir adalah stabilitas politik. Jadi keadaan politik suatu negara juga akan mempengaruhi pengangguran. Selanjutnya yaitu dampak pengangguran. Nah, yang pertama, menurunkan aktivitas perekonomian. Pengangguran menyebabkan turunnya daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat yang menurun menyebabkan turunnya permintaan terhadap barang dan jasa. Hal ini akan mengakibatkan para pengusaha dan investor tidak bergairah melakukan perluasan dan pendirian industri baru sehingga aktivitas perekonomian menjadi turun. Kemudian yang kedua, menurunkan pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan banyaknya pengangguran akan mempengaruhi pendapatan nasional sehingga pertumbuhan ekonomi akan turun. Selanjutnya, menurunkan pendapatan per kapita. Ketika pendapatan nasional turun akan mempengaruhi pula pada pendapatan per kapita. Pendapatan nasionalnya sedikit sementara jumlah penduduknya banyak gitu ya. Sehingga pendapatan per kapitanya akan turun. Kemudian meningkatkan biaya sosial. Nah, pengangguran nih akan juga mengakibatkan meningkatnya biaya sosial. Kenapa? Karena pengangguran mengharuskan masyarakat memikul biaya ya, seperti biaya perawatan pasien gitu kan yang stres karena nganggur gitu ya. Kemudian biaya keamanan dan biaya pengobatan akibat meningkatnya tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh penganggur serta biaya pemulihan dan renovasi beberapa tempat akibat demonstrasi dan kerusuhan yang dipicu oleh ketidakpuasan dan kecemburuan sosial para penganggur. Kemudian menurunkan tingkat keterampilan. Nah, dengan menganggur, tingkat keterampilan seseorang akan menurun. Semakin lama menganggur, semakin menurun pula tingkat keterampilan orang tersebut karena kemampuan yang ada yang ia miliki tidak digunakan gitu ya. Kemudian yang terakhir, menurunkan penerimaan negara. Orang yang menganggur tidak memiliki penghasilan. Nah, ini berarti semakin banyak orang yang menganggur, akan semakin turun pula penerimaan negara yang diperoleh dari pajak penghasilan. Selanjutnya yaitu cara mengatasi pengangguran. Yang pertama ada pengangguran struktural. Nah, cara mengatasinya seperti apa gitu kan? Dengan pengadaan pendidikan dan pelatihan, memindahkan tenaga kerja ke tempat yang membutuhkan, kemudian meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan mendirikan industri padat karya. Yang kedua yaitu pengangguran konjungtur. Nah, pengangguran ini bisa diatasi dengan cara peningkatan daya beli masyarakat. Misalnya, pemerintah membuka proyek yang bersifat umum seperti membangun jembatan, irigasi. Kemudian selain itu memperluas pasar barang dan jasa. Maksudnya agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses barang dan jasa yang mereka butuhkan gitu ya. Yang ketiga itu pengangguran friksional. Karena pengangguran friksional ini adalah si pekerja ingin mencari pekerjaan yang lebih baik lagi sehingga ia menganggur. Nah, pemerintah harus mengusahakan informasi yang lengkap, cepat, mudah, dan murah tentang penawaran kerja sehingga si penganggur ini dapat segera menemukan pekerjaannya yang cocok, yang sesuai dengan keinginannya. Kemudian
Yang terakhir itu adalah pengangguran musiman. Pengangguran musiman ini biasanya terjadi karena adanya musim gitu ya, menunggu panen misalnya, atau kuli bangunan menunggu proyekan gitu ya. Nah, ini cara mengatasinya itu dengan pemberian informasi lowongan kerja pada bidang lain dan melatih agar memiliki keterampilan untuk bekerja saat menunggu musim tertentu. Oke, materi tentang pengangguran sudah selesai ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.